warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah di penghujung waktu untuk mendekati akan bulan yang suci, yaitu kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kalau kata orang dulu bulan Roah. Emang kenapa bulan Roah? Karena kita banyak yang ziarah, banyak yang kirim arwah, kirim doa-doa untuk almarhum-almarhumah, karena mau bulan puasa. Jadi kita datengin dulu tuh keluarga kita, sanak saudara yang udah pada meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kirim doa, kirim arwah, kita udah baca yasin, tahlil, udah sholawat, dan udah banyak tadi hadiah. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan ampunannya Allah, dilimpahkan rahmat maghfirahnya Allah, dilimpahkan ridhanya Allah. Semakin kita mencintai Allah dan Rasulnya, semakin kita dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW sedang ada di kamarnya Siti Aisyah bermalam. Di kamar Siti Aisyah, tiba-tiba di pertengahan malam Siti Aisyah terbangun, melihat di sampingnya udah nggak ada Rasulullah. Nah, tadi Rasulullah di samping saya, kata Siti Aisyah, kok sekarang udah kagak ada. Kaget Siti Aisyah, takut, aduh jangan-jangan nih ke rumah bini yang lain. Kenapa? Karena emang istrinya Rasulullah banyak. Akhirnya Siti Aisyah bangun mencari Rasulullah SAW. Ternyata Siti Aisyah lihat baginda Nabi pada malam itu ada di pemakaman Baqi. Lagi di pemakaman Baqi, lagi doa, lagi ziarah malam-malam. Kenapa Siti Aisyah bisa lihat Nabi di pemakaman Baqi? Karena dari rumah Siti Aisyah ke pemakaman Baqi dekat. Kan rumah Siti Aisyah itu yang sekarang jadi makamnya Rasulullah, itu rumahnya Siti Aisyah. Rasulullah tuh dikuburnya di makamnya di kamarnya Siti Aisyah, dan Baqi itu dari situ kan dekat, ya di belakangnya, ya. Jadi kelihatan ketika Siti Aisyah melihat Rasulullah ada di Baqi, maka kata Nabi, ketahuilah Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, yang mana Allah banyak mengangkat doa-doanya manusia, banyak mengangkat amal ibadahnya manusia. Maka pada malam hari ini saya tidak tidur karena saya akan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Bu, itu Nabi Bu. Nabi itu udah pastiin masuk surga. Awwalu ma yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga itu Nabi. Tapi Nabi doanya sampai kagak tidur. Saya berdoa malam ini Siti Aisyah karena malam nisfu Sya'ban, dia sih kagak mau tidur. Padahal Nabi udah pasti diampunin, udah pasti masuk surga. Kita belum pasti masuk surga, belum pasti diampunin. Doanya dari maghrib sampai isya doang. Kadang-kadang juga begitu, assalamualaikum, lupa kagak doa, kabur. Mau kena belum juga digantung lagi, belum dilepit lagi. Udah buru-buru nyetel TV, udah buru-buru yang mencari handphone, lupa sama berdoa, udah lupa sama zikiran. Kalau bulan apalagi nisfu Sya'ban, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak doa. Ya, jangan satu ditinggal. Pokoknya banyak kita tuh.
Ustazah, saya kagak bisa kalau doa banyak-banyak. Doa apaan lagi ya? Kagak ngerti, apalagi bahasa Arab nggak bisa bacanya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Doa itu yang pertama istighfar, yang kedua memuji Allah, yang ketiga sholawat, baru ibu minta dulu. Jadi kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Terus kita puji Allah dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, kita puji-puji ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panggil-panggilin dulu ke Allahnya habis istighfar. Baru kita baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendek juga enggak apa-apa. Baru ibu doa ya Allah. Saya punya anak, saya pengen anak saya jadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, saya punya suami, saya pengen suami saya jadi suami yang soleh, yang baik, yang sukses kerjaannya. Ya Allah, ucapin semua dia tuh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting diawali dengan istighfar, diawali dengan memuji Allah dan juga sholawat. Ditutup lagi dengan sholawat juga. Ya, jadi begitu. Gak perlu mesti doa yang panjang-panjang bahasa Arab, kita kagak bisa bacanya, belepotan bacanya kita kagak ngerti juga, ya gak paham juga, ya mendingan bahasa Indonesia aja. Kayak kita curhat, kan ibu kalau curhat sama Besti sampai nangis-nangis. Ya Allah, bagaimana ya anak saya begini sampai nangis-nangis. Sekarang kita curhat sama Allah, adunya sama Allah, mintanya sama Allah, nangis-nangis sama Allah. Allah yang akan kasih kita jalan, Allah yang akan memberikan kita jalan keluar. Kita minta sama Allah, apalagi di malam nisfu Sya'ban itu. Jadi walaupun nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban itu kagak ada amalan yang tertentu seperti kemarin bulan Rajab. Bulan Rajab kan sudah puasa, suruh baca ini baca itu ya Bu ya. Di bulan Sya'ban gak ada, tapi jangan kita lemah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aksarus shauman min syahri Sya'ban. Nabi itu paling banyak ibadahnya tuh di bulan Sya'ban, apalagi puasanya. Emangnya kenapa Nabi paling banyak ibadahnya di bulan Sya'ban, puasanya paling banyak Nabi di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya? Nabi, karena bulan Sya'ban itu bulan yang sering orang lupakan. Sering orang melupakan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memperbiasakan diri kita dalam ibadah. Karena kita mau ketemu Ramadan. Jadi kita biasain dulu nih di bulan Sya'ban buat ibadah, supaya kan di bulan Ramadan udah lancar ibadahnya. Ya, jadi bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan saya titip ya ibu-ibu, nanti di bulan Ramadan jangan pernah tinggalkan tarawih. Tarawih cuma adanya di bulan Ramadan. Kalau ibu nggak bisa tarawih ke masjid, ke musola, tarawih di rumah sendiri nggak apa-apa. Bisa tarawih sendiri di rumah. Tinggal ibu niat, aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Yang penting kan niat dalam hatinya. Ya, nggak usah pakai ada apa namanya Bilalnya, nggak apa-apa. Ya, langsung sholat, assalamualaikum, sholat lagi. Terus begitu, jangan tinggalin. Kenapa Bu? Karena ibu tahu di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak yang mana ada malaikat-malaikat semua ibadah kepada Allah. Malaikat itu kalau ibadah kepada Allah sujud dari mula dia diciptain sampai hari kiamat, sujud aja kerjanya. Itu malaikat dari mula dia diciptain ruku-ruku aja kerjaannya. Itu malaikat-malaikat di arasnya Allah tuh gak terhitung. Segitu banyaknya malaikat, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di bulan Ramadan semua malaikat yang ibadah di arasnya Allah, yang jumlahnya ribuan jutaan, yang tidak terhitung, mereka izin sama Allah. Ya Allah, bulan Ramadan ini saya mau turun ke bumi, mau ikut sholat tarawih bersama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sholat tarawih, sholat kita tuh didampingin sama malaikat. Malaikat tuh demen sama orang yang suka sholat tarawih.
Kalau orang sholatnya didampingin sama malaikat, ketika dia doa habis sholat, di sampingnya ada malaikat yang mengambilin malaikat, mungkin enggak doanya tidak diterima? Tidak mungkin. Doa di samping malaikat, doa yang mengaminkan malaikat, sholatnya bersama malaikat, gak mungkin gak diterima, gak mungkin gak diijabah, gak mungkin dikabul. Pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita lewatkan itu yang namanya sholat taraweh. Walaupun hanya sholat sunnah, taraweh kan sunnah, tapi adanya cuma di bulan Ramadan. Ibu kagak bisa. Sekarang saya mau sholat taraweh duluan dah, nggak bisa. Ya bu yang kecil, nggak bisa. Malaikat turunnya ntar Ramadan. Maka saya titip sama ibu-ibu, walaupun ibu-ibu kan capek. Yang mak bisik apa namanya bikin kue nastar siapa? Ibu-ibu. Yang repot beli baju lebaran siapa? Ibu-ibu. Yang repot bikin keripik siapa? Ibu-ibu ya. Yang repot apalagi? Udah ibu repot semuanya deh ya. Iya, tapi jangan sampai tinggalkan kita akan sholat taraweh insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa sholat taraweh, bisa puasa dengan sempurna, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima